Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Seminggu lamanya Tuhan sudah berkati kita. Kita bisa bermain, belajar, dan berbagai macam aktivitas. Nah, pagi hari ini kita memuji Tuhan dan bernyanyi Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Engkau tetap Raja, Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Halo Kakak Yori. Hai Kakak Justi. Kak Yori, Ya, kita kan punya mulut nih. Mulut ini dipakai buat apa ya? mulut dipakai untuk berbicara, untuk makan, untuk bernafas Kakak Justi. Oh banyak ya fungsinya. Betul sekali Kakak Justi. Kalau misalnya nih Kak Yori, kita mau pakai mulut buat mengejek teman, boleh tidak? Enggak boleh Kakak Justi. Mulut diberikan Tuhan untuk berbicara, mengeluarkan kata-kata yang baik Kakak Justi. Wah seperti itu ya. Iya Kakak Justi. Jadi mulut bisa kita pakai untuk memuji Tuhan dong. Betul sekali Kakak Justi. Terima kasih Kakak Yori. Sama-sama Kakak Justi. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberikan kita mulut, kita pakai untuk memuji Tuhan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan
senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kakak Yuri pernah mencubit-cubit ya? Pernah kakak, Pernah ngolok-ngolok ya? pernah juga kakak. Aduh, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik kakak. Iya, itu tidak boleh, itu berdosa, Iya, Kakak. dimarahin Tuhan. Nah, karena itu adik-adik kita akan mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, karena kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, ada berita anugerah buat kita dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita respon berita anugerah dengan nyanyian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari kitab Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Untuk pembacaan ini kita baca secara berbalasan ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa cerita, kita memuji Tuhan. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Kami siap mendengarkan cerita Alkitab. Amin. Adik-adik, bagaimana respon kalian kalau dipanggil oleh ayah atau ibu di rumah? Mungkin ada yang menjawabnya dengan kasar, dan pasti ada juga yang menjawabnya dengan baik. Nah, adik-adik, bangsa Israel semakin bertambah banyak. Orang Moab yang melihatnya menjadi takut. Balak, raja Moab, memanggil utusannya. Balak menyuruh utusannya untuk pergi menemui Bileam. Bileam disuruh untuk mengutuki bangsa Israel. Bileam disuruh untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk orang-orang Israel. Apa yang dikatakan oleh Balak dilakukan oleh utusannya. Mereka pergi menemui Bileam. Kemudian setelah bertemu dengan Bileam, utusan itu menyampaikan pesan Balak. Mereka juga membawa hadiah, uang supaya Bileam bisa melaksanakan dan melakukan permintaan Balak itu. Bileam kemudian menyuruh utusan Raja Balak itu, kalian bermalam dulu di sini. Saya akan berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang akan saya lakukan. Apa yang diminta oleh Bileam dilakukan utusan itu juga. Mereka bermalam. Setelah itu Bileam berbicara dengan Tuhan. Tuhan menyuruh Bileam, Bileam, kamu harus mengatakan hal yang benar kepada orang Israel. Kamu tidak boleh mengutuki orang Israel. Bileam menuruti perintah Tuhan. Dia kemudian menemui utusan Balak itu. Sampaikan kepada Balak, saya tidak akan pergi menemuinya. Saya tidak akan melakukan apa yang diminta oleh Balak. Utusan itu menyampaikan kepada Balak apa yang diperintahkan dan dikatakan oleh Bileam. Balak tidak mau menyerah. Balak katakan, pergi lagi, temui lagi Bileam. Katakan aku akan memberikan upah yang lebih besar lagi. Utusan pergi lagi menemui Bileam. Akhirnya Bileam ikut utusan Balak tersebut. Setelah bertemu dengan Balak, Bileam dan Balak pergi ke bukit Baal. Di sana Balak mempersembahkan korban bakaran dan membagi-bagikannya kepada Bileam dan orang-orang yang ada di situ. Kemudian Bileam mengatakan kepada Balak, kan 7 ekor domba jantan dan 7 ekor lembu jantan. Siapkan juga mezbah. Kita akan mengorbankan jantan dan lembu jantan ini di atas setiap mezbah yang sudah disiapkan. Apa yang diperintahkan Bileam dilakukan oleh Balak. Kemudian Bileam berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Balak menunggu-nunggu. Pasti Bileam akan mengutuk, akan mengatakan hal yang tidak benar kepada orang Israel. Tetapi ternyata Bileam melakukan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan hal yang benar kepada orang Israel. Bileam memberkati orang Israel. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Bileam dilakukan oleh Bileam. Wah, Balak kecewa sekali. Dia ulangi lagi membawa Bileam. 3 kali mereka melakukan penyembahan, pengorbanan domba jantan dan lembu jantan. Tetapi
Bileam tetap dengan perintah Tuhan. Bileam tetap memberkati orang Israel. Marahlah Balak. Saya kira dengan memberikan upah yang banyak, kamu mau mendengarkan aku. Tetapi ternyata justru kamu mendengarkan Tuhanmu. Pulanglah kamu ke tempatmu. Bileam pun masih menyampaikan perintah Tuhan kepada Balak. Kemudian Bileam pulang ke tempatnya. Balak pun juga pergi. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh kita untuk mengatakan hal-hal yang benar kepada semua orang. Menggunakan ucapan kita untuk memberkati orang lain. Cerita kita hari ini diberi pokok Tuhan yang memberiku kekuatan. Cerita kita diambil dari Alkitab. Cerita kita hari ini diambil dari Alkitab. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Jadi cerita kita diambil dari kitab Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Dan yang akan kita baca hari ini dari Bilangan pasal 24 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bilangan pasal 24 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Amin. Ya, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, walaupun kita ini kecil, Tuhan sayang sama kita. Yuk kita nyanyi, hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil.
Adik-adik, sebelum kita membawa persembahan kita, terdapat nats Alkitab kita untuk persembahan hari ini dari Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Adik-adik, kita mau persembahan kita sambil bernyanyi, mari bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Adik-adik sekalian, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan rasa syukur kami, yaitu persembahan kami hari ini. Bapa di surga, ya Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau berkati Tuhan agar dapat dipakai di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, berkat-Mu yang masih ada pada kami ya Tuhan, Engkau berkati itu semuanya dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, minggu ini kita punya ayat hafalan dari Lukas 4 ayat 8b. Lukas 4 ayat 8b. Kakak bacakan ya. Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau melindungi kami, menyertai kami selalu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami memohon Engkau menyembuhkannya. Teman-teman kami yang sedang bersedih Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa, kami yang belajar dari rumah, kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan supaya kami dapat belajar dengan baik, bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Berkati Papa dan Mama yang mendampingi kami di dalam belajar. Berikan kesabaran kepada mereka. Tuhan Yesus, sertai keluarga kami. Sertai Papa dan Mama di dalam mendidik kami, sertai kakak dan adik. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu, amin. Adik-adik, kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upaku
Adik-adik sekalian, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ingat ya untuk selalu mengasihi. Sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Mengasihi.